Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzan Zikri, salah satu dosen di program studi Administrasi Bisnis Internasional Fakultas Sains Terapan Universitas Surya Kencana. Video ini merupakan salah satu syarat di mana untuk PDD UKT-PT dalam sertifikasi dosen di tahun 2026. Adapun di dalam pembuatan video ini saya akan menjelaskan berkenaan dengan mata kuliah yang saya ampu, yaitu statistika bisnis, yang dimana di dalam program studi administrasi bisnis internasional ini mata kuliah statistika bisnis terdapat di semester 3 dengan SKS 2+1. Adapun deskripsi mata kuliah statistika bisnis, di mana mahasiswa dibekali dengan konsep, teori, dan juga metode statistika yang dapat digunakan untuk menafsirkan data penelitian serta menerapkan alat analisis yang sesuai dengan masalah yang dihadapi. Adapun capaian mata kuliah yang akan diterima oleh mahasiswa diantaranya teori dan juga konsep dasar, pengukuran data populasi, sampel, dan juga variabel, teknik pengumpulan data, sampai kepada konsep probabilitas. Materi yang saya implementasikan di dalam statistika bisnis ini, yang dimana terdapat 14 kali pertemuan, ada 8 materi utama yang akan dibahas di dalam statistika bisnis. Di antaranya yaitu teori dan juga konsep dasar statistika bisnis. Yang kedua, pengukuran data statistika. Yang ketiga, populasi, sampel, dan juga variabel penelitian. Yang keempat, teknik pengumpulan data. Yang kelima, statistik deskriptif. Yang keenam, konsep probabilitas. Yang ketujuh, uji validitas dan juga reliabilitas sampai kepada uji hipotesis. Adapun aturan-aturan perkuliahan yang diterapkan di dalam mata kuliah statistika bisnis, yaitu diantaranya kehadiran minimal 80% untuk hadir di mata kuliah ini. Yang kedua, mahasiswa diwajibkan untuk menggunakan pakaian rapi dan juga sopan. Yang ketiga, toleransi keterlambatan maksimal 20 menit dari jadwal perkuliahan. Lebih dari itu, mahasiswa tidak diperkenankan untuk masuk. Adapun komponen penilaian di dalam mata kuliah statistika bisnis, rinciannya diantaranya 10% yaitu kehadiran, 30% yaitu ujian tengah semester, 30% ujian akhir semester, sampai yang terakhir adalah 30% tugas. Yang dimana dari rincian nilai akhir ini nanti diakumulasikan ke dalam komponen penilaian yang akan diberikan kepada mahasiswa. Adapun metode yang digunakan di dalam pengajaran untuk mata kuliah statistika bisnis ini diantaranya yaitu delivery, interaction, dan juga assessment. Delivery, pembelajaran disampaikan melalui kuliah tatap muka, diskusi interaktif, dan studi kasus berbasis data bisnis yang nyata. Karena memang nanti di dalam penerapan ini tentunya saya menggunakan sinkronus, karena memang ada dua ya, sinkronus dan juga asinkronus. Saya menggunakan sinkronus untuk pembelajaran tatap muka. Yang kedua yaitu interaction. Ya. Mahasiswa didorong untuk aktif bertanya, berdiskusi, dan juga berkolaborasi dalam memecahkan masalah statistika. Dan yang terakhir adalah assessment. Penilaian dilakukan melalui kuis interaktif, UTS, dan juga UAS, dan juga tugas terstruktur untuk mengukur pemahaman secara menyeluruh. Di dalam assessment ini, saya menggunakan quizzes, ya. Nanti akan ada metodenya diterapkan di dalam perkuliahan. Oke, selanjutnya saya akan tampilkan video pembelajaran di dalam mata kuliah bisnis.
Simak video berikut ini. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih rekan-rekan dari Prodi Administrasi Bisnis Internasional yang telah hadir ya di pertemuan Bapak hari ini, yaitu pertemuan ke-6 mengenai teknik dalam penyajian data ya. Nah, ini merupakan mata kuliah prasyarat ketika rekan-rekan mengambil matematika bisnis ya ataupun pengantar akuntansi. Sebenarnya teknik dalam penyajian data ini sudah teman-teman sering lihat ya. Mungkin kalau misalnya di online media ya atau misalnya di sosial media. Dan itu banyak sekali ya ketika teman-teman kemarin memilih presiden. Ya, udah pada milih belum kemarin presiden? Udah ya. Bupati? Udah ya. Nah, teman-teman lihat grafik gak? Ada grafik, terus ada ya. Nah, itu nanti kita coba bahas di teknik dalam penyajian data. Ya. Nah, nanti ini juga bisa menjadi referensi ya ketika teman-teman mengambil skripsi ataupun tugas akhir ya. Oke, kita coba masuk ke materinya. Nah, ini dia. Jadi di dalam penyajian data itu dibagi ke dalam tiga aspek ya. Yang pertama adalah tabel ya. Ini mungkin yang sering kita lihat teman-teman semua. Tabel dibagi ke dalam dua, yaitu ada biasa dan juga distribusi frekuensi ya. Yang kedua ada grafik yaitu histogram ya. Nanti kita lihat contohnya seperti apa ya. OGIF dan juga polygon frekuensi. Dan yang terakhir adalah diagram. Nah, diagram juga dibagi ke dalam 4 ya. Yaitu ada batang, garis, lingkaran, dan juga map ataupun peta. Nah, di dalam overview penyajian data ini sebenarnya kita bisa menggunakan keseluruhannya ya. Ketika nanti kalau misalnya teman-teman mau menyusun ya suatu artikel ya ataupun misalnya menyusun suatu laporan ya. Ketika nanti misalnya teman-teman di semester 6 mau melaksanakan KKN misalnya ya, kuliah kerja nyata. Nah, ini cukup bagus ya untuk yang namanya menyajikan data. Ataupun kalau misalnya teman-teman mau membaca yang namanya data statistik ya. Jadi kan kemarin itu kita ada yang namanya sensus ekonomi. Di sini ada yang ikut nggak? Jadi petugasnya? Banyak ya petugas pencacah. Jadi memang sensus itu dilakukan selama 10 tahun sekali ya. Termasuk sensus penduduk dan juga sensus pertanian ya. Kalau Reksosek itu beda. Reksosek itu setahu Bapak antara 3 atau 2 tahun sekali. Ya. Nah, ini adalah overview terkait dengan penyajian data yang mungkin nanti akan teman-teman. Oke, kita lanjut. Nah, ini adalah salah satu contoh terkait dengan tabel frekuensi data yang mungkin menjadi salah satu referensi nantinya ketika teman-teman menulis skripsi ataupun artikel ya. Nah, kalau misalnya kita lihat di sini ya, sekumpulan data dari suatu populasi atau bagian sampel disebut dengan statistik deskriptif ya. Jadi bentuknya akan seperti ini ya. Biasanya kalau misalnya nanti penulisan deskripsi ataupun di tugas akhir ya, itu biasanya akan ada di awal ketika hasilan juga pembahasan. Ya, hasilan juga pembahasan. Nah, ini akan muncul seperti ini ya. Teman-teman sesuaiin aja nanti misalnya mau pakai tabel frekuensi kah ya, atau misalnya mau pakai histogram ya, itu tergantung dari kesukaan teman-teman ya, karena itu visualisasi ketika data nanti dikembangkan. Nah, ini adalah frekuensi kelas relatif ya. Nah, ini mungkin biasanya kalau ada mean ya, median, modus ya, terus mean ya, terus standar deviasi. Nah, ini bisa menggunakan frekuensi kelas relatif ataupun misalnya bagi siswa ya, bagi siswa. Dulu sempat ikut kampus mengajar gak? Programnya udah nggak ada waktu itu ya. Ya, ini juga bisa menjadi salah satu pengolahan data ya ketika teman-teman menggunakan frekuensi kelas. Ya, jadi kita bisa melihat peringkat mana yang terbaik ya dari kelas tersebut. Ya. Nah, selanjutnya ada histogram. Nah, ini mungkin yang sering sekali kita temui ya ketika teman-teman membaca suatu artikel ya, jurnal ataupun media online ya. Nah, ini masih dalam bentuk tabel
ya terkait dengan penjualan sepatu merek New Shoes ya. Oke. Atau misalnya penjualan motor ya. Penjualan motor ini juga bisa menjadi salah satu referensi ketika teman-teman menggunakan distribusi frekuensi. Ya. Nah, ini adalah penyajian grafik histogram. Ada yang udah pernah pakai seperti ini? Pernah ya? Di mana? Ya, ini adalah salah satu contoh terkait dengan penyajian grafik histogram. Bentuknya seperti apa? Diagram batang ya. Diagram batang. Kalau kita lihat di sini. Lebih mudah untuk kita pahami ya, dan juga lebih mudah untuk kita lihat ya secara visualisasi. Ya, kalau misalnya di sini Y-nya itu adalah harganya atau price-nya, dan ini adalah mungkin terkait dengan si X-nya itu adalah si kotanya ya. Itu misalnya dari Semarang, Jakarta, Yogyakarta sampai dengan Solo. Nah, ini adalah salah satu contoh terkait dengan grafik histogram. Ya. Nanti di akhir kita ada apa sih namanya sedikit kuis ya agar teman-teman bisa mengingat ya, terkait dengan apa yang kita pelajari hari ini. Nah, selanjutnya ada poligon frekuensi. Ya, poligon frekuensi. Ada yang udah pernah pakai poligon frekuensi? Di apa? Ya, ini adalah grafik poligon ya, bentuknya seperti fluktuatif ya. Teman-teman di sini ada yang pernah belajar saham nggak? Belum pernah. Atau ada yang pernah lihat saham nggak? Atau misalnya lihat ya, pernah lihat ya. Kurs dolar dari hari per hari, daily per daily pernah ya. Nah, itu adalah menggunakan poligon frekuensi. Jadi dia posisinya itu akan naik turun. Itu. Ya. Nah, ini salah satu apa namanya? Visualisasi yang teman-teman nanti bisa gunakan juga ya ketika teman-teman menyusun skripsi ataupun tugas akhir. Nah ini hampir sama sebenarnya antara poligon frekuensi sama dengan OGIF ya, grafik OGIF. Nah, diagram batang ya, diagram batang ini hampir sama dengan yang tadi apa histogram ya. Cuman bedanya adalah si diagram batang ini kalau misalnya kita lihat pada tabel ya, ini ada beberapa warna atau beberapa color ataupun ada beberapa tahun yang digunakan. Contoh misalnya kita lihat di sini, ternyata di X-nya itu ada 3 tahun, ya, untuk melihat sejauh mana penjualan rata-rata sepatu New Shoes, ya. Contoh misalnya di Semarang, ya, tahun 2017-nya kita bisa lihat, ya. Ini kalau misalnya dibuat pakai poligon frekuensi sebenarnya bisa juga, ya. Tapi kalau misalnya lebih mudahnya, kita harus hilangkan salah satunya dulu, ya. Misalnya 2018 sama 2019, jadi kita pakai yang 2017-nya aja. Atau misalnya kita pakai 2018-nya aja. Any question? Ada pertanyaan? So far so good? Oke, next. Nah, diagram garis. Jadi kalau misalnya, karena sifatnya ini kalau dolar atau misalnya saham itu kan sifatnya real time ya, teman-teman. Jadi, ya betul. Time to time ya, time by time. Jadi memang grafiknya itu seperti apa sih namanya? Kalau misalnya orang ya, jadi itu irama jantung ya. Jadi bentuknya seperti itu. Jadi nanti kalau misalnya teman-teman nanti mungkin bisa download ya. Kalau misalnya mau coba belajar ya terkait dengan saham. Nah, ini bisa menjadi salah satunya yaitu diagram garis. Ya. Nah, diagram lingkaran pernah pakai nggak diagram lingkaran? Diagram lingkaran. Biasanya nih sering banget gender nih pakai yang kayak gini. Gender ya. Laki-laki perempuan ya, laki-laki perempuan. Jadi memang lebih mudah ya kalau misalnya kita lihat secara visualisasi ya. Contoh misalnya di sini Jakarta ya, Semarang, Solo ya, Surabaya dan juga Yogyakarta. Jadi kita bisa lihat juga persentasenya ya secara variatif, dan ini cukup sering diminati ya oleh mahasiswa ya. Khususnya kalau misalnya
ketika Bapak membimbing suatu mahasiswa, ini pasti akan sering digunakan menggunakan diagram lingkaran, atau kita istilahkan bahasa Cimahinya itu pie chart ya. Pie chart. Ini ada diagram peta, ini nggak tahu peta apa nih. Indonesia ya. Nggak tahu tiba-tiba jadi blur gini ya. Diagram peta ya. Jadi ini adalah diagram peta yang terakhir mungkin Bapak akan coba tampilkan di salah satu contoh yang lain ya, yaitu di BPS ya. Nah, Bapak coba pengen nanya ke teman-teman ya, agar teman-teman bisa lebih tahu dan juga lebih mengenal lagi ya, mana itu histogram, mana itu poligon frekuensi ya. Nah, ini kalau misalnya teman-teman lihat tadi setelah kita pelajari, ini adalah diagram apa? Ya, ini. Diagram garis ya, atau misalnya bisa juga poligon frekuensi juga bisa ya. Nah, nanti sensus ekonomi akan bentuknya seperti ini teman-teman ya, tapi memang laporannya belum ada, reportnya belum ada, karena memang sekarang kan udah selesai belum sih sensus ekonomi? Oh belum ya? Oh sampai akhir Agustus. Ya berarti memang secara pengolahan data juga lama ya, kalau nggak salah itu sampai akhir tahun ya, nanti awal tahun 2027 itu baru dipublish ya oleh BPS gitu. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman ingin mendapatkan suatu data ya, ataupun ingin membaca data, teman-teman bisa ambil dari BPS ya. Itu. Pernah buka nggak websitenya BPS? Pernah. Ya. Jadi ini adalah salah satu informasi yang menurut Bapak cukup bagus ya untuk teman-teman ambil. Karena memang datanya memang benar-benar bagus gitu ya BPS. Oke, ada pertanyaan teman-teman? Pusing? Asal liar ya, statistika bisnis. Teman-teman di sini udah ada pemikiran untuk ambil skripsi apa? Atau udah ada ya? Iya. Ya, ini menjadi salah satu acuan ya, dan wajib harus dimasukkan ke dalam tugas akhir. Oke, selanjutnya kita masuk ke kuis. Kita main kuis ya. Kita main kuis. Teman-teman bisa scan ya barcode yang ada di sini. Ya. Kita menggunakan quizzes. Oh. Nah. Bareng-bareng. Jangan start dulu ya, jangan start dulu. Ada yang belum masuk? Oke, kita tunggu ya teman-teman ya. Kita barengan main kuisnya. Nah, metode yang digunakan di dalam pembelajaran ini adalah delivery, ya, interaction, dan juga assessment atau DIA, ya. Jadi ketika tadi Bapak sudah menyampaikan materi-materi apa saja yang sudah Bapak jelaskan pada teman-teman, ya, pada rekan-rekan. Ya, terus selanjutnya tadi udah ada diskusi juga tanya jawab, ya, sampai pada akhirnya assessment. Ya, assessment yaitu kita bisa melihat sejauh mana teman-teman menguasai terkait dengan teknik penyajian data yang sudah tadi kita bahas bersama-sama. Sudah masuk semua? Sudah? Oke. Wait ya, bentar. Bapak harus cek dulu di background-nya. Boleh nama username, boleh.
Bapak kata tidak sama panggung. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Semuanya udah masuk ya? Oke, kita coba langsung ya. Start now. Ya, satu-satu. Yuk, kita lihat. Wah, yang benar 2 orang ya. Benar. Statistik deskriptif. Oke. Yang benar 11 orang ya. Oke, next. Kita masuk ke pertanyaan yang kedua. Oke. Show answer ya. Oke, yang benar Ogif ya, 2 orang. Siapa tuh? Hah? Oh gitu. Oke, the last question, teman-teman. Kita masuk pertanyaan terakhir. Oke. Yes, terakhir. Wih. Diagram lingkaran ya. Oke, kita lihat assessment siapa yang benar semua. Oke. Ya, ini bisa menjadi referensi nantinya ke depannya bagi teman-teman ya, dan juga bisa lebih maksimal ya di dalam memahami terkait dengan teknik penyajian data. Oke, before we are going to end, ada pertanyaan lagi sebelum sesi ini berakhir? Tidak ada? Semuanya paham? Paham. Oke. Baik, mungkin terkait dengan pertemuan hari ini ya, Bapak cukupkan sampai di sini ya. Terima kasih semua bagi rekan-rekan yang telah hadir pada pertemuan ke-6 ya. Semoga ilmunya bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf dari Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu adalah materi yang saya sampaikan secara tatap muka dengan menggunakan metode DIA, Delivery, Interaction, dan juga Assessment. Terima kasih, semoga videonya bisa bermanfaat serta bisa menjadi salah satu syarat untuk saya memenuhi sertifikasi dosen di tahun 2026. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.